Shalom remaja Naposo HKI Resort Perawang. Kembali kita bertemu di ibadah dan PA mingguan kita yang kita lakukan saat ini di suasana Minggu Pentakosta. Kita akan dibawa dalam terang tema kita, hidup dalam roh. Sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur kami tidak hentinya kami naikkan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, karena itu kami mau Tuhan terus memimpin kami dalam roh, sehingga kami memiliki kerinduan untuk selalu memuji memuliakan-Mu. Apapun dan bagaimanapun suasana yang ada dalam hidup kami, sebagai remaja Naposo HKI yang ada di Resort Perawang ini, kami berdoa kiranya Engkau memberkati firman-Mu, memberkati penelahan Alkitab kami, ya kami boleh merasakan pimpinan roh dalam hidup kami sebagai remaja Naposo Gereja. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan bacaan firman dari kitab Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Di dalam terang tema ini kita diajak dan diingatkan sebagai remaja gereja untuk hidup dalam roh. Kita yang hidup saat ini memiliki tubuh yang di dalamnya ada daging dan roh. Daging dan roh ini selalu ada bersama, selalu ada berdampingan, tetapi sering berbeda di dalam keinginan atau berkehendak. Sehingga dikatakan roh itu penurut, tetapi daging lemah. Hidup di dalam daging yang telah dipaparkan di dalam nats kita ini, tentu kita bisa menerima bila dikatakan semua kita sudah hidup di dalam keinginan daging itu. Apakah itu keinginan daging dalam kedengkian? Apakah itu keinginan daging dalam hawa nafsu? Apakah itu keinginan daging di dalam kehidupan berhala, merdadu, dan sebagainya? Dan banyak lagi keinginan-keinginan daging yang mendominasi kehidupan kita sampai saat ini. Karena itu sebagai remaja kita diajak untuk hidup di dalam pimpinan roh. Kalau roh itu ada di dalam roh kita, ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam tubuh kita ini, yaitu roh Allah, Roh Kudus, yang bukan menjadi produk yang baru. Karena roh Tuhan itu ada bersama-sama Tuhan sejak mereka ada. Karena itu mari sebagai remaja gereja, anak-anak kami yang ada di HKI Resort Perawang, berikanlah hati, berikanlah hidupmu, berikanlah dagingmu dipimpin oleh roh. Ya, saya tahu memang sulit hidup yang dipimpin oleh roh. Karena itu kita harus menyangkal diri, menyalibkan, dalam arti menyerahkan ke dalam kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Kalau untuk melihatnya jelas ya anak-anak kami remaja, bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh. Amang akan bacakan sekali lagi agar kita lakukan bersama-sama untuk mengakhiri renungan kita ini, biar kita masuk ke penelahan Alkitab kita. Di ayat 22 Galatia 5 ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Inilah yang menunjukkan kita sudah dipimpin oleh roh. Ketika di dalam hidup kita, kita memiliki kasih, ada sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Baik, kita mencoba membaca dan mendiskusikan metode yang kita pakai pada saat ini, ialah ada pembahasan bagaimana kita melihat di dalam tubuh Kristus atau gereja. Kita konkretkan aja dulu di lembaga remaja ya. Ada pergumulan, ada persoalan, ada pertikaian, ada perselisihan di dalamnya. Itu ya. Apakah kita
di dalam lembaga remaja itu sudah dipimpin oleh Roh Tuhan, kalau masih terjadi hal-hal yang sudah saya katakan tadi, ada ketidakharmonisan, ada ketidakkompakan untuk sapa, salam, senyum bahkan di tengah-tengah lembaga remaja tidak ada. Nah, kalau kita baca dari firman, tentu itu masih keinginan daging. Karena itu dalam diskusi ini, karena ini bersifat pribadi juga, tanyakan kepada dirimu, apakah dirimu dalam hidup berlembaga di lembaga remaja yang ada di jemaat-jemaat sudah dipimpin oleh Roh. Kita mungkin bisa masuk lagi ke dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan rumah kita. Bagaimana di tengah-tengah rumah, apakah bapak mama sering bertengkar, atau abang sering mengganggu adiknya, adiknya tidak mau mendengar nasihat dan perintah abangnya, tidak adanya kerjasama di tengah-tengah rumah kita dalam membersihkan, membantu orang tua dan sebagainya. Ya, jangan lagi ragu. Dan itu yang terjadi. Kita masih terus melakukan keinginan daging, keegoisan kita. Tidak bisa dipungkiri, harus semuanya kita ubah dan kita berubah. Yang tadinya dipimpin oleh daging, sekarang kita dipimpin oleh Roh. Karena itu apa yang kita lakukan harus dalam kasih. Ya, terus aminkan, sukacita terus, ya. Kemudian ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Terus berusaha, lakukan terus. Sehingga nantinya kita betul-betul merasakan pimpinan Roh itu. Karena itu anak-anak kami, biarlah Roh Tuhan yang ada dalam hidup dan dirimu, yang terus memimpin engkau, membawa engkau ke dalam kehidupan kekal, dan juga membawa engkau di dalam kehidupan yang penuh berkat dan damai sejahtera. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana kami harus mau berserah untuk dipimpin oleh Roh, dan kami juga akan menyerahkan tubuh kami yang fana ini untuk disalibkan bersama dengan Yesus Kristus yang juga memberikan tubuhnya untuk disalibkan dalam menyelamatkan manusia dan memberi contoh terhadap setiap orang percaya agar menyalibkan diri di dalam keinginannya, mematikan, bahkan menggantikannya dengan pimpinan Roh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita angkat satu pujian sambil kita menikmatinya, kita mengumpulkan persembahan. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry everlasting arms, you never let me go. Through it
Baiklah, satu pujian yang akan kita dengarkan dan boleh kita ikuti kekuatan serta penghiburan sambil kita kalau ada yang memberikan persembahan kepada gerejanya masing-masing seresor Rawang boleh ya. Semua masih sehat kan? Ya, kita akan akhiri ibadah dan pendalam Alkitab kita di suasana Minggu Pentakosta ini. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dimimpinya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuatu